Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang atau mungkin kita sendiri pasti pernah bertanya-tanya, apa sih tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia? Bukankah Allah sudah menciptakan makhluk yang sempurna dalam wujud malaikat, yang selalu patuh dan tidak pernah sekalipun menentang perintah Allah? Ya, sebagai seorang muslim, sudah semestinya kita memahami apa tujuan Allah menciptakan manusia, agar kehidupan yang kita jalani ini tidak tersesat dan sia-sia. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan berita-berita Islam terkini lainnya. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari berbagai macam makhluk ciptaannya. Islam menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Di antara keistimewaan manusia tersebut ada yang namanya akal, agama, dan rasa malu. Akal berfungsi untuk menjaga kehormatan manusia, sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan seorang laki-laki ada pada agamanya, kehormatannya pada akalnya, dan kesempurnaannya pada akhlaknya. Akal adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk membedakan antara baik dan buruk, dapat menerima ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta sebagai penghalang terjatuhnya atas kesalahan dan dosa. Selain akal, agama juga merupakan keistimewaan manusia yang sangat penting. Sebab dengan adanya agama, kita bisa memiliki pedoman dan bimbingan hidup mengenai tindakan benar atau salah, baik atau buruk, serta mengatur hubungan antar manusia dan makhluk lainnya. Mulai dari penerapan kasih sayang, saling membantu, kerukunan, dan keharmonisan untuk mencapai ketentraman jiwa. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya, serta rasa sadar akan suatu kekuatan atau kuasa yang berada di titik puncak dan bisa mengendalikan segala hal di dunia ini. Agama punya peran memberikan kesadaran pada manusia bahwa jodoh, rizki, takdir hingga maut ada dalam kendali Tuhan. Unsur terpenting agar kita bisa memahami agama adalah iman. Sebab tanpa adanya iman, maka kita akan sulit untuk mengenal dan mengetahui siapa kita, siapa yang menciptakan kita, dan apa tujuan hidup kita. Iman adalah bagian dari keyakinan kepada Tuhan. Di dalam Islam, iman adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Yang mana dengan adanya iman akan senantiasa membawa seseorang lebih taat kepada perintah Tuhannya. Wujud dari iman itu adalah bisa bertambah atau kuat dan bisa pula berkurang atau lemah, bahkan bisa keluar atau hilang sama sekali. Yang mana dengan bertambahnya iman, maka kita akan semakin taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula sebaliknya, ketika iman berkurang, maka kita akan sulit untuk melakukan kebaikan. Islam telah mengatur penerapan iman dalam sebuah rukun. Ya, namanya adalah rukun iman. Terdiri dari 6 pilar yang sifatnya batiniah atau keyakinan yang ada di dalam hati. 6 pilar tersebut adalah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Makna dari rukun iman yang pertama adalah kita meyakini bahwa tiada Tuhan lain yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit, bumi, dan seluruh alam semesta.
Kita juga bisa meyakini sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran atau Asma'ul Husna. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan dan pertolongan dengan berzikir, bersujud, dan berdoa. Kedua adalah iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat berarti percaya jika malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk manusia. Malaikat merupakan makhluk gaib ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya dan bertugas untuk menjalankan perintah dari Allah untuk mengawasi seluruh umat manusia dan jin. Malaikat merupakan makhluk yang sangat taat kepada Allah dan senantiasa selalu bertasbih tanpa henti siang dan malam. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Makna dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus meyakini jika seluruh kitab yang diturunkan kepada Nabi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita juga harus berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Makna dari rukun iman ini ialah kita meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai segala ajarannya baik dari lisan maupun mengikuti jejak suri tauladan Nabi dan Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Iman kepada hari kiamat ialah mempercayai jika hari akhir benar-benar ada. Kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan dan dimusnahkan. Iman kepada hari kiamat berarti meyakini dan mempercayai tanda-tanda akhir zaman, seperti munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, serta banyaknya amanah yang tidak lagi dijalankan. Selain itu, beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, di mana kehidupan yang kekal sesungguhnya ada di akhirat. Dan terakhir, iman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar ialah kita mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi juga kepada diri kita sendiri sebagai manusia baik maupun buruk merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mudarat, pastilah ada maslahat. Di setiap keburukan terdapat makna yang mendalam, baik itu diketahui oleh manusia maupun tidak. Ya, itulah tadi penjelasan ringkas seputar makna iman, yang mana kita dituntut untuk selalu memperbaiki iman atau memperkokoh iman kita sampai ke tingkat sempurna. Sebab tujuan utama kita di dunia ini adalah menyempurnakan iman. Karena apabila iman kita sempurna, maka seluruh perintah Allah akan mampu kita amalkan, baik itu berupa ibadah maupun tugas kita sebagai khalifah untuk mengemban amanah menjaga bumi ini. Tapi sebaliknya, apabila iman kita memiliki cacat, maka kita akan merasakan penyesalan yang sangat besar dan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab.